البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita belajar tentang permasalahan apakah wajib atas kita semua untuk ridha dengan semua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pembahasan masalah ini bagaimana kesimpulannya? Hendak ya Ismail. Kita tidak diperintahkan untuk ridha dengan semua yang Allah tetapkan, tapi yang wajib atas kita ridha apa? Ada yang wajib atas kita ridha, ada yang tidak wajib. Mbak Muhammad. Yang dituntut untuk ridha pada sisi apa? Yang tidak dituntut ridha pada sisi apa? Abah Hudzaifah. Nah, yang diwajibkan untuk kita ridha adalah pada ketetapan Allahnya. Ya, pada ketetapan Allah, pada takdir Allah, itu wajib kita untuk ridha. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditetapkan, perkara yang ditetapkan al-maqdi, ini apa? Kita tidak diperintahkan untuk ridha dengan semuanya. Bahkan sebagian kita ridhai dari hal-hal yang sesuai syariat yang Allah cintai, adapun yang Allah murkai maka kita tidak ridha, seperti kekufuran, kemaksiatan, kemusyrikan. Paham? Imam Safari ini akhwani fillah menyimpulkan dengan kesimpulan yang bagus dalam satu bait. Walaysa wajiban 'alal 'abdi ridha fi kulli maqdiyin walakin bil qada. Jadi tidak wajib atas hamba ini untuk ridha dengan semua maqdi, semua yang ditetapkan. Tapi wajib untuk ridha dengan apa? Ketetapannya, dengan qadanya. Paham? Ini kesimpulan pembahasan kemarin. Sekarang kita lanjutkan. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود
Ibnu Abi Hind an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wan nasu yatakallamuna fil qadar. Qala fa ka'annama tafaqqa'a fi wajhihi habbur rumman minal ghadab. Faqala lahum ma lakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'din fi hadza halaka man kana qablakum. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala benci adalah al-aladdul khasim, yaitu orang yang paling licik, paling sulit dalam apa? Dalam mukhasamah, dalam bersengketa, dalam berdebat. Dia licik, culas. Nah, tidak mudah untuk apa? Dinasihati agar kembali kepada kebenaran. Imam Ahmad mengatakan dengan sanadnya sampai pada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari dalam keadaan manusia sedang membicarakan tentang permasalahan takdir. Membicarakan tentang masalah takdir. Maka seakan-akan jatuh di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu butir rumman, yaitu sebuah satu butir dari buah apa? Delima. Seperti apa? Di tafaqqah. Seakan-akan apa? Terbelah di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu butir rumman. Rumman kan kalau dibelah merah kan. Jadi wajah ini ungkapan untuk merahnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan marah. Faqala lahu, maka kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, kenapa kalian membenturkan kitabullah sebagiannya dengan sebagian yang lain? Dengan sebab ini orang-orang sebelum kalian itu binasa. Naam. Fama ghabattu nafsi bimajlisin fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ashhadhu bima ghabattu nafsi bidzalikal majlis anni lam ashhadhu. Wa rawahu Ibnu Majah ayadhah. Maka tidaklah aku tertimpa ghibtah, yaitu keinginan untuk betul-betul bisa mendapatkan nikmat tersebut. Dengan suatu majelis yang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak menyaksikannya, semisal ghibtah terhadap diriku dengan majelis tersebut, bahwasanya aku tidak menyaksikannya. Maksudnya apa? Di sini beliau sangat ingin, kenapa kok merasa merugi sekali terhadap majelis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ, tapi ternyata beliau tidak menghadirinya. Ini menunjukkan betapa semangatnya mereka ikhwani fillah untuk senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ingin ketinggalan majelis-majelis beliau. Dan berhubungan dengan hadis ini, rawahu Ibnu Majah ayadhah, yang dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam tahqiq tafsir Ibnu Katsir. Hadis hasan.
malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'din bihadza halaka man kana qablakum. Yaitu ketika membentur-benturkan ayat-ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lain. Dalam permasalahan takdir juga, seorang kalau terlalu berdalam-dalam akhwan akan mendapati ayat-ayat dalam Al-Quran berputar di benaknya sehingga syaitan menimbulkan kerancuan untuk dibenturkan yang satu dengan yang lain. Kenapa kita diperintahkan beramal soleh padahal Allah yang menetapkannya, mentakdirkannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang telah ditetapkan untuk celaka dan seterusnya? Ini semua datang dari waswasus syaitan yang umat-umat terdahulu binasa dengan sebab itu. Makanya wajib kalau muncul hal-hal itu dalam diri kita harus segera diusir, berhenti, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala fastamta'tum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khilaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Apa fastamta'tum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Ada yang jatuh ini ya. Fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Baik. Wa khudtum kalladzi khadu. Syahidnya di sini khanifillah wa khudtum kalladzi khadu, di mana kalian itu membicarakan perkara-perkara sebagaimana orang-orang terdahulu, yaitu mereka-mereka dari ahlul kitab, mereka-mereka yang telah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga ternyata berbicara sebagaimana mereka berbicara. Al-khalaq an-nasib fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Kalian bisa menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati dengan bagian mereka. Masing-masing telah diberi bagian, tapi yang dicela di sini wa khudtum kalladzi khadu. Qala ta'ala malahu fil akhirati min khalaq. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan tidak ada bagi mereka di akhirat bagian sedikit pun. Ai istamta'tum bi nasibikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi nasibihim wa khudtum kalladzi khadu. Kalian menikmati bagian kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian mereka. Dan kalian membicarakan perkara-perkara sebagaimana mereka berbicara. Ay kal khawd alladhi khaduhu aw kal fauj alladhi kal fauji awis sinf awil jail alladhi khadu. Maksudnya kalian berbicara sebagaimana yang mereka bicarakan, atau sebagaimana golongan atau generasi yang mereka bicarakan, yang mereka berbicara tentangnya. Intinya kalian tercebur dalam kesalahan, dalam hal-hal yang dilarang sebagaimana generasi terdahulu mereka tercebur dalam larangan tersebut sehingga mereka binasa. Wa jama'a subhanahu bainal istimta'i bil khalaqi wa bainal khawd lianna fasad ad-din imma fil amal wa imma fil i'tiqad. Fal awwalu min jihati syahwat wa tsani min jihati syubhat. Istamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Ini berhubungan dengan apa? Bernikmat-nikmat dengan apa? Bagian perkara duniawi, bagian-bagian berhubungan dengan syahwat. Kalian tercebur dalam syahwat sebagaimana generasi awal bernikmat-nikmat dengan perkara syahwat.
Kemudian kalian juga menjeburkan diri dalam pembicaraan sebagaimana mereka menjeburkan diri pada pembicaraan-pembicaraan yang batil yang mereka karenanya binasa. Nah, di sini ya kawan, Allah gabungkan antara istimta' bil khalaq, ya bernikmat-nikmat dengan bagian perkara-perkara duniawi, dengan al-khawd, yaitu pembicaraan secara batin. Kenapa? Karena rusaknya agama kemungkinannya dikarenakan perbuatan dan kemungkinan lain karena keyakinan. Jadi maksud istimta' di sini fil amal dan khawd fil i'tiqad. Pembicaraan ini kan hubungannya dengan keyakinan-keyakinan. Sehingga yang pertama itu dari sisi syahwat dan yang kedua dari sisi syubhat. Dan ini memang sumber penyakit semua umat. Nah, umat akhwani fillah hancur ketika mereka terserang dua penyakit ini, dari sisi syahwat dan syubhat. Dan pada zaman ini serangan dari musuh-musuh Allah, baik itu syaitan, kalangan jin maupun manusia dari orang-orang kafir. Nah, mereka menyerang dengan sangat kuat akhwani fillah dari kedua sisi ini semuanya. Dari syubhat yang banyak. Kemudian dari sisi syahwat. Maka wajib atas kita untuk betul-betul berhati-hati. Warwa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la ta'khudanna ummati ma'khadhal quruni qablaha. La ta'khudanna ummati ma'khadhal quruni qablaha shibran bi shibrin. Wa dhira'an bi dhira'in. Atau jadikan dhoraf saja. La ta'khudanna ummati ma'khadhal quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Qalu Faris wa Rum. Qala famanin nas illa ulaik. Sungguh umatku akan mengambil apa yang diambil oleh generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mereka mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang Persia dan Romawi. Maka Nabi mengatakan, manusia yang mana lagi, siapa lagi manusia seperti itu kecuali mereka. Yang dimaksud, yang diikuti oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis dengan lafaz ini akhwan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahihain. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'l. Sungguh akan mendatangi umatku apa-apa yang mendatangi Bani Israel. Nah, persis ya, seperti apa? Hadwan na'li bin na'li. Seperti langkah sendal yang diikuti sendal berikutnya, setapak demi setapak, ini mudahnya. Sungguh akan mendatangi umatku apa yang mendatangi Bani Israel, setapak demi setapak, semuanya persis. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana min ummati man yasna'u dzalik. Sampai-sampai apabila ada di antara Bani Israel yang menggauli ibunya secara terang-terangan, yaitu menjimai ibunya secara terang-terangan, waliyadzubillah, maka akan ada dari kalangan umatku yang melakukan seperti itu. Wa inna Bani Israil tafarraqu ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan sungguhnya Bani Israil terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Qalu man hiya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi.
Siapa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa saja yang aku berada di atasnya, demikian pula para sahabatku berada di atasnya. Jadi siapa saja yang berada di atas jalan Nabi dan jalan sahabat, maka itulah golongan yang selamat. Hadis ini ikhwan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi diperselisihkan dengan perselisihan yang kuat, karena pada jalannya ada Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi, an Abdullah bin Yazid, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Abdurrahman bin Ziyad al-Afriqi telah bersendirian dalam apa? Dalam riwayat ini. Akan tapi memiliki penguat ikhwan dari Abdullah bin Abbas. Naam. Cuman untuk konteks yang sempurna seperti ini, nah, tidak ada syahid yang semisal, ya kan? Cuman Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihah mengatakan hasan bisyawahidi, sedangkan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam tatabbu' terhadap Mustadrak beliau mendhaifkannya. Hadis butuh apa? Butuh dipelajari lebih lanjut. Nah, adapun Syekhuna Abu Amr untuk riwayat ini mendhaifkan dengan konteks yang seperti ini, lafaz tambahan ma ana alaihi wa ashabi. Sedangkan Syekhuna Yahya bidallahu taala sebagaimana Syekh Albani menyatakan hasan. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahud ala 71 firqah aw 72 firqah wan nasara mithla dhalik wa tafarraqat ummati ala 73 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan Nasara yang seperti itu terpecah belah juga, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Faqala haditsun hasanun sahih. Adapun untuk penetapan iftiraqul ummah ikhwan, maka tidak syak memang sahih datang dari sederetan para sahabat. Nah, untuk riwayat ini sendiri dari Abi Hurairah dalam Sunan Abi Dawud dihasankan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Juga datang dari sahabat yang lain seperti Muawiyah, juga Anas, juga Abdullah bin Amr, Abdullah bin Salam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Auf. Naam. Walaupun masing-masingnya ada kelemahan ikhwan, hanya saja naam saling menguatkan satu sama lain. Wa an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millah ya'ni al-ahwa kulluha fi an-nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Sungguhnya ahlul kitab, dua ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara telah terpecah belah dalam agama mereka menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yakni ahwa. Mengikuti hawa nafsu masing-masing, semuanya berada di neraka kecuali satu golongan yaitu al-jamaah. Adapun pengecualian dengan penamaan al-jamaah, riwayat tersebut sahih dengan penguat-penguatnya. Adapun riwayat Muawiyah secara khusus, ikhwanifillah, hasan li ghairi,
Qala wa akbarul masail allati waqa'a fiha al-khilaf bainal ummah mas'alatul qadar. Wa qad ittasa'al kalamu fiha ghayatal ittisa'. Dan di antara permasalahan terbesar yang terjadi khilaf di antara umat ini adalah tentang permasalahan takdir. Dan ini termasuk awal-awal fitnah yang muncul, fitnah qadariyah. Nah, ketika sahabat masih banyak. Nah, dan pembicaraan tentangnya menjadi sangat luas. Taib. Oleh karena itulah pembahasan tentang takdir, kalau seorang tidak membatasinya dengan istislam, yaitu menyerahkan perkaranya pada Allah, nah, kemudian tidak berdalam-dalam padanya, maka kebanyakannya akan terjerumus dalam kebingungan dan kesesatan. Makanya kita dilarang, ya kawan, untuk mengikuti ahlul kitabain yang berdalam-dalam dalam permasalahan yang tidak diizinkan dan membenturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.